Bismillahirrahmanirrahim. Salam komunikasi. Selamat datang di program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Saya, Hadi Suprapto Arifin, pengampu mata kuliah Public Speaking. Saudara, selamat bergabung di kelas pembelajaran Public Speaking. Ada pepatah lama yang sangat menarik. Tentu Anda semua sudah tahu, karena sudah menyimak materi yang saya bagi di Live Unpad. Sekarang coba sebutkan, apa pepatah itu? Betul sekali. Qui ascendit sine labore, descendit sine honore. Dalam konteks public speaking, orang memaknai pepatah ini, barang siapa naik panggung tanpa persiapan, tanpa kerja, maka dia akan turun tanpa kehormatan. Nah, pada sesi ini kita akan membahas modul 2 tentang optimalisasi persiapan dalam public speaking. Sekarang konsentrasikan diri Anda untuk menyimak modul 2 ini. Persiapan merupakan kata kunci sukses dalam public speaking, bahkan dalam bidang apapun. Dalam ranah public speaking, ada yang disebut persiapan umum atau dikenal persiapan jangka panjang, dan ada pula persiapan khusus atau dikenal sebagai persiapan teknis. Pada sesi ini, saya akan fokus membahas persiapan khusus dalam public speaking. Namun, sepintas akan saya kupas juga tentang persiapan jangka panjang. Persiapan yang sesungguhnya tidak boleh henti bagi public speaker. Saya kerap menyebutnya sebagai persiapan sepanjang masa. Dalam konteks persiapan sepanjang masa, maka konsep ethos, pathos, logos dari Aristoteles merupakan aspek yang harus dikuasai public speaker. Melalui konsep ethos, public speaker mesti membangun dan mengasah karakter maupun kredibilitasnya. Oleh karena itu, ia mesti berupaya untuk menambah pengetahuan dan keahliannya. Ia pun mesti menempa diri dan menunjukkan kepada khalayak sebagai sosok yang berkepribadian terpercaya. Bahkan jika mungkin menjadi sosok dengan status yang terhormat. Melalui pathos, public speaker harus mengasah diri bagaimana membangun daya tarik, juga membangun ikatan emosional dengan audiens. Di sini, public speaker dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menyentuh hati audiens, mampu menggugah perasaan, emosi, harapan, kebencian, dan kasih sayang pada diri audiens. Dan melalui logos, public speaker akan terus menjaga bicaranya dengan bukti-bukti yang logis. Dalam konteks ini, public speaker diharapkan mampu mempengaruhi khalayak melalui akal atau pemikirannya. Oleh karena itu, di dalam diri public speaker mesti tertanam goodwill, niat yang baik, good sense, pikiran yang baik, good moral karakter, moral yang baik. Melalui imbauan emosional, ia pun diharapkan berbicara tentang kebaikan, kebenaran, bukan kebohongan yang menyesatkan. Dengan menggunakan kekuatan logika, public speaker diharapkan mampu menyajikan data dan fakta yang meyakinkan.
Kemampuan seperti ini mesti terus dipersiapkan dan diasah oleh public speaker. Persiapan tanpa henti, persiapan sepanjang masa, belajar, belajar, dan belajar. Hal lainnya yang perlu dijaga dalam konteks persiapan jangka panjang adalah kesehatan. Tetaplah berupaya untuk bugar. Kebugaran jasmani dan rohani akan menjadikan public speaker senantiasa tampil dengan performa yang terbaik. Nah, mari siapkan diri Anda tanpa henti. Tanamkan sikap laku etos, patos, dan logos jika Anda ingin menjadi public speaker yang handal. Saya berharap kini Anda sudah memahami makna persiapan sepanjang masa dalam public speaking. Dalam belajar, seringlah lakukan pengulangan dan pengulangan agar Anda betul-betul menjadi semakin paham. Saudara, sekarang mari simak bagaimana persiapan khusus atau persiapan teknis dalam public speaking. Dalam konteks ini, ada 3 aspek yang mesti Anda persiapkan. Yang pertama, survei. Yang kedua, analisis topik. Yang ketiga, rencana presentasi. Mari kita mulai dari survei. Banyak orang yang bingung dengan survei. Mengapa survei menjadi penting dalam persiapan? Untuk apa? Dan apa yang mesti disurvei? Saudara, sesungguhnya banyak hal yang mesti Anda pahami dan Anda kuasai sebelum tampil berbicara di hadapan audiens. Dalam konteks ini, survei bagi seorang public speaker adalah mencermati undangan. Kenali audiens, kenali tempat, dan kuasai topik. Sebagai public speaker, biasanya seseorang banyak diminta berbicara di berbagai forum, dan tentu saja dia akan terima undangan. Baguslah jika ia punya sekretaris pribadi. Sekretaris yang akan mencatat seluruh agendanya dan akan mengingatkan kapan dan di mana ia tampil. Informasi undangan biasanya mencakup tanggal, waktu, tempat, acara, dan mungkin sampai busana. Jika seseorang sampai lupa atau salah dengan hal-hal tersebut, akibatnya akan fatal. Jika kesalahan ini kerap berulang, maka dia akan kehilangan kredibilitas sebagai public speaker. Sebagai contoh, jika seseorang diundang tanggal 18 September, lantas ia datang 19 September. Diundang bicara jam 10, lantas hadir jam 10.45. Diundang di Geraha Sanusi Unpad Bandung, hadir di Balai Sawala Unpad Jatinangor. Diundang dalam acara yang formal, namun hadir dengan dress code yang santai. Diundang dalam busana berbatik, datang dengan kaos oblong. Apa yang akan terjadi? Public speaker seperti ini sebenarnya sedang menggali kuburnya sendiri. Ia akan tenggelam dalam kecerobohannya. Maka hindari kesalahan seperti itu. Caranya, ya, jangan abai dengan detil undangan. Ikuti
apa yang ditetapkan panitia yang mengundang Anda seperti yang tercantum dalam undangan. Berikutnya, survei tentang audiens. Pahami sedetil mungkin siapakah audiens yang hadir di mana Anda akan berbicara. Pahami berbagai aspek sosiodemografinya, seperti jenis kelamin, usia, etnis, agama, pendidikan, status ekonomi, perkawinan, profesi, budaya, minat, bahkan bahasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Bertanyalah sedetil mungkin tentang audiens ini kepada panitia yang mengundang Anda. Pemahaman Anda tentang audiens akan memudahkan Anda di dalam menyesuaikan isi dan gaya bicara Anda. Apalagi yang perlu Anda survei? Tempat. Ya, informasi tempat di mana Anda akan bicara menjadi penting, bukan hanya sekedar untuk menghindari salah tempat. Dalam dimensi yang lebih luas, pemahaman tentang tempat akan mencakup jarak. Seberapa jauh lokasi tempat Anda bicara dari tempat Anda tinggal. Ini penting agar kita dapat membuat estimasi waktu yang memadai, agar kita terhindar dari keterlambatan. Hal lainnya terkait tempat adalah akustik, yaitu karakteristik ruang tempat Anda bicara dalam konteks suara di ruang tersebut. Ini juga penting diketahui agar Anda dapat menyesuaikan karakter suara, termasuk pada saat Anda menggunakan sarana audio. Memahami sarana audiovisual sebagai alat bantu saat presentasi pun sangat penting untuk Anda ketahui lebih awal. Penggunaan alat bantu audiovisual dapat membuat presentasi menjadi menarik dan efektif. Namun, apakah alat tersebut familiar untuk Anda gunakan? Apakah alat tersebut berfungsi normal? Nah, pemahaman lebih awal tentang alat bantu audiovisual yang digunakan akan membuat Anda nyaman saat presentasi. Bahkan akan sangat bagus jika sebelum jam bicara Anda sempat melakukan uji coba. Hal lainnya yang perlu Anda pahami juga mengetahui susunan kursi. Susunan kursi akan mempengaruhi suasana ruangan. Suasana ruangan akan mempengaruhi pola Anda membangun kontak dengan audiens. Untuk itu, Anda dapat mengusulkan berbagai alternatif layout ruangan kepada panitia. Ini bukan hal yang tabu. Tentu, semuanya mesti disesuaikan dengan kondisi ruangan, jumlah audiens, dan tentunya juga sarana yang ada. Pahami juga sarana podium. Bertanyalah kepada panitia, apakah Anda akan bicara di podium atau tanpa podium? Jika Anda diminta presentasi di podium, maka Anda mesti pahami karakteristik podium tersebut, ukuran podium, posisi podium, dan sebagainya. Jangan sampai podium melemahkan performa Anda saat presentasi. Misal, Anda tampak tenggelam karena berada di podium yang berukuran besar
sementara Anda bertubuh kecil. Terakhir, mari kita bahas survei terkait topik. Topik yang akan Anda sampaikan. Pemahaman topik menjadi hal yang penting karena akan terkait dengan materi yang akan Anda susun dan sampaikan. Agar materi dapat disusun dengan baik dan sesuai kebutuhan audiens, maka siapkan materi topik tersebut dengan mulai menelusur dan menghimpun berbagai informasi, baik dari sumber primer maupun sekunder. Cari dan kumpulkan gambar pendukung yang relevan. Telusur angka atau data statistik yang akan menjadi penguat informasi presentasi Anda. Intinya, kumpulkan materi atau data yang sesuai dengan topik dalam berbagai ragam bentuk. Hal seperti ini akan sangat bermanfaat saat Anda mulai menulis naskah presentasi. Demikian paparan tentang survei sebagai salah satu aspek persiapan dalam public speaking. Jangan lupa, simak dan ulang lagi, tonton lagi video ini, agar materi survei dapat Anda pahami secara utuh. Sekarang, mari kita lanjutkan dalam bahasan analisis topik dan rencana presentasi. Saudara, setelah kita bentang bagaimana konsep survei sebagai salah satu aspek persiapan, sekarang mari kita simak aspek persiapan yang kedua, yaitu analisis topik yang akan Anda presentasikan. Pada bahasan terakhir, pada sisi survei tentang topik, Anda sudah menelusur berbagai informasi yang relevan. Dari berbagai sumber, Anda juga sudah kumpulkan gambar, angka, data statistik, dan lain-lain, maka himpun semua itu sebagai sumber materi presentasi. Selanjutnya, buat catatan-catatan atas data dan fakta yang sudah Anda himpun. Kemudian simak catatan tersebut secara cermat. Dan mulailah Anda menyusun sesuai urutan prioritas. Sangat bisa jadi dalam proses penyusunan ini, Anda akan membangun data yang baru atau kemudian menghilangkan data yang lama, dibuang atau menyisipkan yang baru. Nah, saat nanti Anda sudah merasa cukup atas data dan fakta yang tersusun, maka jangan dulu berhenti. Simak secara cermat. Sekali lagi, simak secara cermat. Kaji dan analisis secara kritis. Renungkan. Sudahkah data dan fakta itu dapat menjadi rangkaian informasi yang relevan untuk presentasi Anda? Jika Anda merasa masih perlu penyesuaian, baik penghilangan maupun penambahan atas informasi yang sudah tersusun, maka jangan ragu untuk melakukan perubahan. Namun hal yang mesti diingat, jangan biarkan Anda larut tanpa batas waktu yang jelas. Batasi waktu secara tegas. Kapan Anda berhenti? Dan finalkan analisis tersebut sesuai waktu
yang sudah Anda tetapkan. Saudara, sekarang kita masuk pada aspek persiapan teknis yang ketiga. Persiapan rencana presentasi. Awali persiapan ini dengan membuat garis-garis besar atau GGB presentasi. Banyak cara dan ragam garis-garis besar ini. Namun, pada umumnya, sistematika garis-garis besar meliputi pembuka, inti topik, dan penutup. Nah, tuliskan apa saja poin-poin penting yang Anda perlukan pada bagian pembuka. Tuliskan juga poin-poin penting yang ada pada bagian inti topik. Tentu demikian pula pada bagian penutup. Tuliskan poin-poin pentingnya. Lakukan semua itu secara terstruktur dan mengacu pada catatan analisis topik. Saudara, sampai di sini kita sudah mendekati akhir persiapan teknis. Jika Anda sudah menyusun garis-garis besar, maka mulailah Anda membuka laptop dan konsentrasi untuk menulis. Menulis apa? Tentu menulis naskah presentasi secara lengkap. Anda sudah menghimpun referensi, punya catatan-catatan, maka tinggal salin dan kembangkan untuk ditulis dalam naskah yang lengkap. Selesai menulis naskah, maka Anda mesti baca, dan buat catatan kecil atau keyword sebagai panduan. Selanjutnya, berlatih dan berlatih. Jika perlu, lakukan beberapa perubahan untuk menjadi lebih baik. Jangan lupa, dalam berlatih juga hitung durasi waktu bicara yang diberikan panitia kepada Anda. Jika semua sudah oke, maka tuangkan catatan kecil tadi dalam wujud cue card atau slide PPT atau dalam aplikasi lainnya. Nah, selesai sudah bahasan materi modul 2 tentang optimalisasi persiapan. Saya percaya Anda akan menyimak dan menonton ulang rekaman video ini. Dan sebaiknya simak juga slide PPT-nya. Yuk, sekarang Anda latihan melakukan persiapan untuk presentasi. Pilih dan tentukan topik yang menarik. Topiknya bebas, sesuai minat Anda. Lakukan sesuai langkah-langkah persiapan sampai Anda berhasil membuat garis-garis besar. Kumpulkan garis-garis besar yang sudah Anda buat itu pekan depan. Sekali lagi, jangan abaikan undangan, pahami audiens dan tempat, kuasai alat bantu audio visual dan materi presentasi, buat kata kunci, berlatih, dan perbanyak jam terbang. Lakukan persiapan sepanjang masa agar Anda menjadi sosok yang semakin memiliki kredibilitas sebagai public speaker. Ingat, qui ascendit sine labore, discendit sine honore. Selamat berlatih, sampai jumpa di perkuliahan public speaking secara hybrid. Kita akan kupas tuntas materi ini dalam diskusi. Semangat belajar dan
sehat selalu. Demikian paparan topik optimalisasi persiapan dalam public speaking. Untuk pendalaman materi, silakan simak buku rujukan dan bahan bacaan lainnya yang relevan. Sampai jumpa lagi di program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pajajaran, dengan paparan topik selanjutnya. Terima kasih.